Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kita telah membentuk FGD Focus Group Discussion yang tujuannya adalah untuk membahas tentang cloud computing, mulai dari pengertian, karakteristik, terus model pengembangan dan jenis layanannya. Sebelum menuju diskusi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Pertama, saya Fauzan Pratama. Silakan dilanjut. Saya Badri Zahrawan Ahmad. Saya Robi Setiap Permadi. Saya Salmania Santi. Oke, saya udah semua perkenalan. Udah. Langsung aja ya. Jadi sini yang akan didiskusiin adalah tentang cloud computing. Sebelum ke arah diskusi, saya mau tanya dulu, di sini ada nggak sih yang tahu apa sih cloud computing teh? Jadi cloud computing menurut sumber yang saya temukan langsung di NIST, yaitu National Institute of Standards and Technology. Jadi si cloud computing adalah model untuk memungkinkan akses jaringan di mana-mana, nyaman dan sesuai permintaan atau kumpulan sumber daya komputasi yang dapat dikonfigurasi bersama. Misalnya jaringan, server, penyimpanan, aplikasi dan layanan yang dapat dengan cepat disediakan dan dirilis dengan upaya manajemen minimal atau interaksi penyedia layanan. Nah, saya juga menemukan sumber gitu supaya saya mudah untuk memahami pengertian dari cloud computing. Jadi perumpamaan cloud computing itu seperti pen ya. Jadi misalkan saya nih ingin memakai listrik gitu, ingin menggunakan listrik. Nah, jadi saya ingin menggunakan listrik tidak perlu gitu membuat infrastruktur pembangkit listrik sendiri. Jadi kita juga untuk mempermudah gitu, kita cuman tinggal daftar gitu ke PLN supaya memudahkan untuk pemakaian listrik. Di PLN yang sibuknya itu di PLN gitu, banyak infrastruktur seperti transformator gitu ya, yang mengubah gitu dari tower yang listrik dari puluhan ribuan volt jadi 220 volt untuk rumah tangga gitu. Nah, jadi menurut saya sih cloud computing itu jadi tidak perlu membuat infrastruktur sendiri lah. Misalkan kita membeli rak server sendiri atau membeli router atau membuat atau merancang lah infrastruktur jaringan sendiri supaya kita bisa menggunakan menyimpan atau menyediakan layanan cloud computing seperti itu menurut saya. Mungkin yang lain bisa mengubah itu saya penyimpanan virtual. Terus apa bedanya sama server? Hubungannya sama server apa? Ini kurang jelas nih, keperluan Sama server apa kan? keperluan nih Nah, dengar kan tadi cloud computing itu bisa iya sih bisa dengar sih. Iya, benar. Apa tuh diketik juga kan juga kalau lagu nah
ada tuh ada yang bisa butuhkan itu atau mendapatkan sumber gitu untuk menjawab pertanyaan dari ahli gitu. Hubungannya penyimpanan virtual sama server. Jadi hubungan cloud computing sama server apa? Oh, Jadi menurut saya sih cloud computing apa ya, kayak proses gitu ya. Jadi hubungan sama server itu karena cloud computing itu kan sebagai pusat ya, pusat data, apa ya, pusat kumpulan data ya. Dan mungkin lah kumpulan data disimpan di yang berasal dari seluruh dunia dikumpulin dalam arsip gitu kan. Ya pasti ini juga untuk penyimpanan atau pelayanan juga membutuhkan server kan, untuk membuat layanan atau untuk sebagai penyimpanan itu kan membutuhkan server. Dan namanya server kan melayani kan, layar tapi dari server juga layar. Mungkin itu sebenarnya. terus menurut sumber yang aku dapat sama cloud computing merupakan penyedia atau hal yang berkaitan dengan tenaga komputasi hingga infrastruktur komputasi, aplikasi-aplikasi komputasi, hingga kolaborasi yang muncul sebagai layanan yang dapat diakses pada saat dibutuhkan kapanpun dan dimanapun. Dari teman awal juga kan jelas kalau cloud computing merupakan penyedia, jadi penyedia itu kan menjadi sama yang penyedia layanan gitu, jadi penyedia apapun kan bisa diakses dimanapun. Si penggunanya yang dilayaninya sebanyak jadi cloud computing bisa dibilang itu merupakan server juga, iya nggak sih? Iya sih, kan melayani dari kata melayani juga udah jelas dari server itu. Dan mungkin ada penambahan atau pengoreksian dari kami. Juga sih baru dapat sumber beberapa, jadi belum menentukan dari sumber-sumber itu jadi satu. Jadi untuk nomor satu memakai pengertian dari cloud computing itu udah pada paham. Mungkin ada yang sedikit gitu kurang paham, bisa sharing gitu kan. Jadi intinya mah gini ya meren cloud computing teh apa sih namanya teh, jadi seluruh apa ya istilahnya komputasi gitu, semua kegiatan komputer yang kita butuhin teh dilakukannya di internet gitu kan ya. Nah, yang akhirnya juga bukan satu negara kan, tapi dunia, pengguna dimanapun juga gitu. Sebenarnya pusatnya gitu kan. Laut alam Ya, dan itu garis besar seperti itu. udah berarti ya pengertian mah ya pada ngerti meren. Iya ya, cukup. Udah. cukup. Berarti kan kalau misal udah ngerti nih cloud computing, nah aku tuh pengen nanya kalau misal gitu ya suatu layanan biar bisa disebut sebagai cloud computing tuh kan pasti harus ada karakteristik nih. Nah Ya, kira-kira apa aja sih karakteristiknya tuh? Kalau misal yang udah aku baca sini teh ada 5 karakteristiknya. Cuman yang masih agak belum paham tuh tentang resource pooling. ya, Ada yang bisa bantu jelasin? resource pooling.
kataku mah gitu kan. Jadi yang melayaninya satu, yang melayaninya banyak kayak gitu nggak sih? Resource pooling ya dari resource pooling juga ada. Sama jadi resource poolingnya sumber daya komputasi dari penyedia layanan dipesan untuk melayani banyak model penyewaan Ya, jadi kayak gini bukan? Bentar. ini penyatuan sumber daya komputasi yang dimiliki penyedia untuk melayani beberapa konsumen virtual yang berbeda. Ditetapkan Iya secara berarti kan dinamis. itu mah sesuai ini sama yang dikatain sama Aldi katanya. Kalau menurut saya resource pooling itu penyediaannya harus bisa nge-handle banyak konsumen atau yang nyewa dari si cloud computing itu bukan Ya, sih? iya. ya ditetapkannya juga secara dinamis, dan ditugaskannya juga sesuai dengan permintaan konsumen. Yes. Nah, contoh sumber daya itu termasuk penyimpanan, pemrosesan, memori, bandwidth, dan mesin virtual. Sok yang lain gimana? Masih ada yang mau nambahin atau ngejelasin tentang karakteristik yang lain? Kan tadi ada 5 ya. Ini baru resource pooling. Oh, gitu. Gazi atau Robi mau nambahin sok boleh. Kalau resource pooling sih ya itu sih intinya, penyatuan sumber daya untuk melayani beberapa konsumen virtual yang berbeda. Tadi ada 5 ya, on-demand source. Ada juga salah satu karakteristiknya juga, yaitu on-demand self-service. On-demand self-service menurut sumber yang saya temukan sih, konsumen dapat menentukan kemampuan komputasi secara sepihak. Jadi seperti server time atau network storage. Nah, secara otomatis sesuai kebutuhan tanpa memerlukan interaksi manusia dengan masing-masing penyedia layanan. Nah, pemahaman saya dari sumber yang saya temukan ini, jadi si konsumen gitu dapat menentukan itu si kemampuan si servernya atau penyedia layanannya gitu. Jadi tanpa memerlukan saling tatap muka langsung antara si konsumen sama si provider atau penyedia layanannya. Aku mah aku belum ada yang kelima yang shared service itu. Jadi itu maksudnya kayak gimana? Terapkan bukan Intinya Yang mana? terapkan yang mana ya terapkan. shared service. Oh, mission service. Mission service. Contoh Kalau menurut Kata pengalaman apa? aku mah kayak gini sih resource service mah kayaknya ya. Jadi misal kita punya akun Google Drive nih, kan di akun Google Drive itu
kita bisa lihat nih sisa resource atau sisa penyimpanan yang kita punya. Kita kan dikasih 15 giga awal. Nah, kita tuh bisa apa ya istilahnya? Bisa ngelihat atau manajemen gitu dari penyimpanan itu. Misal kita masukin file, itu kan nanti file atau ruang kosongnya akan berkurang. Nah, kita tuh bisa lihat jumlah resource atau apa ya istilahnya? Kan visur ya, berarti bisa diukur sumber daya yang kita punya dari cloud computing itu sendiri. Kalau menurut saya kayak gitu. Ya benar. Ya, di pelayanan juga yang dapat terukur kayak berapa bandwidth-nya gitu, berapa storage atau prosesnya itu berapa aktif, terus berapa jumlah pengguna aktifnya gitu. Ya udah ngerti. Jadi kan termasuk salah satu mission service. Ada pengukuran lah, metering. Jadi pokoknya si konsumen tuh tahu dia tuh dapat layanannya segimana kayak gitu kan. Ya seperti itu. Jadi si penyedia layanannya mengukurkan ukuran ini terukur permission. Ya ngerti. Tadi baru yang dibahas tadi karakteristik 3 ya. Tidak. Ada akses sama rapid electricity sama betul proses. Gaji atau Robi bisa mau nambahin? Ya kan dapat sumber gitu kan, bisa sharing diskusi namanya juga. Jadi ada yang kekosongan terisi gitu. Kayak tidak ada salah paham atau yang berbeda paham dari satu itu sih salah satunya. Dan supaya kita semua juga mendapatkan pemahaman, jadi gak hanya dari sumbernya dari saya aja, kita dari pekerjaan aja, tapi semuanya. Jadi hal yang kita bahas ini juga harus kita pahami apa intinya. Yang tadi baru 3 ya. Ada lagi karakteristik cloud computing yang ini namanya broad network access gitu. Kalau yang lain itu ada mendapatkan sumber gitu apa penjelasannya gitu dari si broad network access. Itu ada di chat Pak Diri. Udah kelihatan ya, salah satunya dari Ali. Ini kan broad network access. Broad network access. Oke. Oh itu aja. Ya paham kok. Menurut Ali kan broad network access itu semua jenis device bisa dipakai. Ya sih, tapi menurut saya sih broad network access mirip emang sama kayak Ali. Cuma sumber yang saya temukan itu kapabilitas layanan dari cloud provider tersedia lewat jaringan dan bisa diakses dari berbagai jenis perangkat. Jadi si layanan yang diberikan itu bisa diakses di berbagai perangkat. Aksesnya bisa layanannya bisa diakses dari berbagai perangkat. Kayak yang disebutkan ini tablet, ponsel, laptop. Kayak ya mungkin ini pemahaman dari saya seperti ini. Berarti tinggal satu lagi ya karakteristik. Iya, rapid elasticity. Menurut yang aku punya mah
tapi elastisiti kemampuan komputasi yang dapat disediakan dan diberikan dengan elastis dalam beberapa kasus secara otomatis untuk secara cepat memenuhi kebutuhan konsumen. Kemampuan ini terlihat tidak terbatas dan dapat disediakan dalam waktu. Iya. Oh ya. Konsumen yang sesuai dengan jadi elastis ya gitu. Ya. Jadi seolah-olah layanan itu tidak terbatas di mata konsumen mah gitu nggak di. Oh jadi mah si konsumennya maka baik gitu kan. Jadi si layanan itu bisa ditaikkan atau diturunkan. Ya. Yang kapasitasnya yang biasanya tidak terbatas dan si konsumen kita bisa dengan bebas mudah dengan kapasitas yang diinginkan. Kalau scalable, pakai elastis dan scalable. Jadi saya dapat sumber nih dari Medium. Katanya di sini mah yang dimaksud dari rapid elasticity itu apa namanya? Elastis pas lagi melayani penggunanya gitu. Misal di sini dicontohin untuk e-commerce bakal dapat traffic kan yang tinggi pas ada lebaran atau Natal atau tahun baru. Nah, di saat-saat seperti ini e-commerce ini tuh butuh yang namanya apa ya istilahnya, layanan yang lebih gitu supaya bisa nampung konsumen atau pengguna yang nantinya bakal masuk ke e-commerce dia. Kalau di Medium jelasinnya kayak gitu. Paham. Oh iya iya. Ini saya dapat sumber di NIST ya, NIST Ya. langsung itu di National Institute of Standard and Technology. Ini si karakteristik sifat komputer salah satunya rapid elasticity itu kemampuan dapat disediakan dan dilepaskan secara elastis. Jadi dalam beberapa kasus secara pelukis untuk menyesuaikan dengan cepat keluar dan ke dalam yang sesuai dengan permintaan. Berarti tadi memang sama sih untuk contohnya juga sama mirip kayak dari Paujan. Ini dapat sesuaikan keluar dari akses yang itu layanannya gitu, layanan masuk dan keluarnya. Udah. Ini buat karakteristik berarti udah semua ya? Udah semua. Nah, Ada yang mau nambahin dulu kan gitu? Atau masih ada yang nggak ngerti gitu? Udah sih. udah ngerti. Berarti Gimana? langsung ke apa sih yang ketiga teh? Tadi model pengembangan. Oh iya, model pengembangan.
Ada pengembangan. Udah pengembangan atau model pengembangan? Pengembangan. Pengembangan. Bangan. Dan nemu sumber dia minumnya pengembangan. Sama aja kan? Sama aja. Biasanya minumnya deployment model. Deployment model atau model pengembangan. Jadi mungkin menemukan sudah sementara baru saya temukan. Ini yang punya model pengembangan sebenarnya bisa dikemukakan. Bisa ada yang mau jelasin dulu atau berpendapat? Kita belum terlalu paham. Private code. Bisa itu mau di NIC juga nanti deployment model gitu, model penyebaran. Nah itu yang public community. Nah itu memang deployment yang public, private, hybrid, community. Penyebaran jadi yang ada penyebaran yang sama Deployment model deh. ya deployment model jadi model penyebaran ada tempat ya penyebarannya banyak sekali sih sesuai nama dan jenisnya. Di private berarti private dia penyebarannya, public berarti public, community berarti untuk komunikasi ya. Mungkin hybrid lebih dari sejenis ya kan, public dan private digabungkan itu kan itu hybrid. Hybrid sama ya. Hybrid mah digabung-gabungin. Oh, mungkin itu kamu nggak untuk saling bekerjasama. Ya, berarti bikin gambarannya untuk apa di public code-nya kan public control siapa tahu pengertian kan jabarkan ya bisa simpulkan ya. Masih rada nggak paham tentang deployment model teh. Yang dibahas satu Community sama hybrid bedanya apa? apa Gimana? Community sama hybrid apa bedanya pada ya sama. Kalau hybrid gimana? Digabung-gabungkan. hybrid berarti lebih dari satu jenis kan namanya hybrid. Berarti dari hybrid itu kan bisa hubungan dari publik dengan private gitu model penyebarannya. Misalnya dari sumber yang saya temukan hybrid ya gabungan dari layanan publik
cloud dan private cloud yang diimplementasikan oleh suatu organisasi atau perusahaan. Jadi dalam hybrid cloud ini bisa memilih proses bisnis yang mana gitu, yang bisa dipindah ke public cloud, dan proses bisnis yang mana yang harus tetap di private cloud. Jadi dalam satu perusahaan itu ya kan ini diimplementasikannya dari suatu organisasi atau perusahaan. Jadi si perusahaan itu dari si hybrid cloud itu bebas memilih proses bisnisnya bebas. Jadi proses bisnis yang mana bisa dipindahkan ke publik, dan proses bisnis yang mana yang harus tetap di private cloud. Berarti hybrid mah lebih ke itu ya, apa namanya teh, aksesnya gitu, akses data-data yang ada di cloudnya. Ya ini saya dapat contoh nih. Jadi misalkan perusahaan B menyewa layanan dari Office 365 atau public cloud. Nah, jadi karena perusahaan B tersebut sudah mempunyai banyak user yang tersimpan di Active Directory yang berjalan di atas Windows server, di atas Windows server mereka atau private cloud mereka. Jadi akan lebih efektif kalau Active Directory tersebut dijadikan identity untuk login ke Office 365. Ini saya juga ini kurang paham sebagai contoh. Tapi contoh saya kurang paham. Kalau yang community gimana ini teh maksudnya? Community Jadi kan kalau di sini dijelasinnya di sumber yang saya baca di Medium, jadi cloud yang infrastrukturnya dibuat untuk penggunaan eksklusif oleh komunitas konsumen tertentu dari organisasi yang memiliki kepentingan yang sama. itu keuntungannya, kepentingan. Oh iya. Contoh community cloud yang di lapangannya gimana? Ada yang nemu nggak? Contohnya gitu. Kalau di sini mah ada contohnya yang hybrid cloud. Jadi di sini ditulisin misal perusahaan nyewa layanan ke Office 365 yang punya public cloud. Terus perusahaan itu tadi ya, kayak yang Pajio kan. Udah diomongin kan sama Pak Tri. Ya itu salah satunya. Iya. Nah,
salah satu contoh dari hybrid cloud. Tapi juga ada kurang jelas diakunya sedikit. Ya kan hybrid cloud kan public dan private, jadi kita juga harus memahami gitu kan apa itu public cloud, apa itu yang community bukan yang hybrid. kan salah satunya untuk community. Ini di luar sudah. Jadi community code yang saya dapat ini sebenarnya community code itu merupakan pengembangan terbatas dari private cloud. Mungkin kita bisa dapat cari contohnya dari private cloud. Nah, community cloud ini sama dengan private cloud, infrastruktur cloud yang ada bisa dimanage oleh salah satu organisasi ataupun oleh pihak ketiga. Nah ini nih ada contohnya nih buat yang community cloud. Di sini katanya contohnya ada OpenCirrus, terus AtiCloud Apa? sama AtiCloud. OpenCirrus, coba OpenCirrus. OpenCirrus Yang udah nemu belum? lo sama jaringan lu coba share screen dan bisa Bentar.
Oke, kalau di sini mah kayak gini sih. Aduh ya Kak. Di website-nya juga nggak ada penjelasannya. Dia mau lanjutin aja gitu. Besok dan bisa mungkin bisa di share gitu apa yang didapat dari si open series itu. Tadi mah buka websitenya sih nggak ada penjelasannya, cuman disuruh jadi apa namanya? Nah ini nih. Jadi apa open series itu apa? Nah, kalau di sini merupakan dijelasin open series itu termasuk salah satu contoh dari community cloud. Ya jadi si open series itu apa, sebuah software layanan atau apa? Layanan cloud. Kalau di sini ditulisinnya cloud dan big data. Dan ya, Kalau share lagi nih. bentar. Saya Yang tadi kan udah kan? ada sedikit penjelasan. Jadi katanya open series itu adalah tempat pengujian komputasi awan yang tidak seperti alternatif yang ada, menggabungkan pusat data secara terdistribusi. Tujuannya yaitu untuk memacu inovasi dalam penelitian sistem dan aplikasi dan mengkatalisasi pengembangan tumpukan layanan sumber terbuka untuk cloud. Kurang ngerti sih pengertiannya apa. Menguji komputer gitu. Kalau sekarang mah mending lanjut aja bahasanya, tapi itu sumbernya bisa ditulis mungkin di chat, jadi nanti teman-teman yang lain juga bisa lihat sendiri. Ya siap. Oke. Berarti nomor kita udah ya tadi ya. Ya, Kita pengembangan. tinggal yang terakhir itu ya apa, layanan. Model lainnya. Ini lah ya. Ya, Model layanan cloud itu. Layanan Ini ada. Ini kayak pelajaran. ya kan, apa namanya, tujuan akhirnya juga bikin cloud kan. Iya. Kan tugas utama saja. Gabungan dari pelajaran yang jadi satu kesatuan atau grup. Ya, PAS. Itu pengertiannya juga sama kayak apa yang kita pelajari kelas 11 itu apa yang dipelajari dari IAS, apa yang dipelajari di PAS, apa yang dipelajari dari SAS. Kalau buat contohnya apa kira-kira SAS ya? SAS ya mungkin berhubungan dengan aplikasi SAS. Kalau SAS ini ada penjelasannya, contohnya Adobe Creative Cloud, terus Google Docs,
deskripsi. Menurut pemberian aku baca, beberapa contoh layanan SMS yang populer adalah Gmail, Google Plus, dan Google Apps. Ya, ya mungkin yang pendapat saya nih ya, apa sih SAS itu ya, layanannya ya, mungkin layanannya yang berupa aplikasi lah, kayak ya benar tadi kayak ya kayak ada Creative Cloud itu sebuah aplikasi kan. Pokoknya mah yang langsung berinteraksi sama user gitu ya. Nah itu dari UX-nya UI. Ya SAS kan banyak layanan lah berupa aplikasi gitu, kayak Google Docs, ini Facebook, Twitter kan juga sebuah layanan SAS ini, salah satu contoh ya, interaction. Si pelanggan dapat menggunakan software yang disediakan oleh cloud provider. Si Facebook gitu kan punya software Facebook bisa digunakan oleh konsumen. Dan bisa chatan pakai WA, ini kan SAS. Ini Google Meet. Nah, kalau PAS di sini dijelasinnya layanan yang dikasih ke pengguna supaya penggunanya bisa menjalankan aplikasi yang dibuat sendiri di infrastruktur cloud yang dibuat sama providernya. Di sini contoh salah satunya yaitu web hosting Ya, untuk PAS. PAS ya kayak kita menyewa rumah lah. Baik kita dapat bisa menggunakannya. Platform kan, jadi menjadi layanan platform. Dan yang aku baca sama Google App Engine, Microsoft Azure, Salesforce.com adalah contoh dari layanan PAS. Ya kayak OS lah, ini kayak kita nge-hosting juga, kayak Paujan tadi kita nge-hosting gitu kan. Nah si hosting itu kan dari server, maksud itu platformnya gitu kan, si hosting, dan berhubungan sama SAS. Nah si hosting itu juga kan dibuat buat misalkan untuk membuat web gitu kan, jadi web hosting gitu. Nah akhir-akhir kembali lagi ya, maka si layanan ini saling berhubungan juga. Jadi kalau untuk PAS mah layanannya dari orang lain, terus kita tinggal jalanin aja aplikasi yang mau dimasukin ke layanan tersebut gitu ya. Ya gitu, cara terus bisa. Tadi Alma sempat nyebutin contohnya apa aja itu tadi? Yang PAS ada ini, tunggu bentar. Ada Google App Engine, Microsoft Azure, sama Salesforce.com. Ya itu kayak PPS itu ya, virtual private chat. Aku baca dari bagian Microsoft.com. Dari babak cloud, dan sama kan ada PPS, ngedain hosting. Terus lanjut ke yang terakhir ini teh. Ya. PAS ya. Iya. Ya yes. Kita menyewa infrastruktur. Nah, menyediakan infrastruktur dan perangkat keras seperti server, media penyimpanan, dan lift, aktualisasi dan konfigurasi lain yang memungkinkan utilitas bagi pengguna. Ya misalkan saya nyari di Alibaba Cloud gitu kan,
si Alibaba Cloud menyediakan VPS hosting. Nah, si VPS hosting itu kan salah satu contoh PAS ya. Nah, si VPS hosting itu terdiri dari misalkan 1 GB SSD, 1 GB SSD, bandwidth unlimited. Mungkin salah satunya 1 GB memakai perangkat atau device SSD atau hard disk lah. Itu termasuk salah satu contoh IaaS. Jadi dari si penyewaan VPS atau server, maka kita juga harus membutuhkan sebuah penyimpanan kan, seperti hard disk atau virtual hard disk atau SSD. Itu contoh bagian dari IaaS menurut saya. Di sini juga ada diagramnya nih. Bentar ya. Bas ya. Udah ada. Saya belum tahu. Tumben fotonya masih ada. Udah jam 5. Ada. Jadi nih kan kalau di sini jelasin kalau infrastruktur itu lebih ke apa ya, yang menunjang gitu. Kayak misal di sini komputer, terus ada blok penyimpanan sama jaringannya. Angkat keras lah gitu ini ya. Angkat yang bisa dicabak. Nah, benar-benar. Udah gimana sih? Masih ada yang mau nambahin? Udah. Untuk contoh real di lapangan apa? Kalau aku bisa layanan, tapi ada perusahaan yang menyediakan layanan IaaS. Ya, jadi si 3 layanan itu kan. Apa? Ya, lanjut. Oh, jadi perusahaan yang menyediakan layanan IaaS tadi itu ada Amazon EC2, Shopify, sama Disney. OS Perusahaan ya. coba kayak Google Cloud Platform, Microsoft apa ya? Ya kurang lebih seperti itu sih. Udah semuanya itu pembahasannya. Begitu pembahasan yang saya cari sebagai sumber seperti itu. Ini ada penambahan dari yang lain. Saya pribadi udah. Nah, sih saya juga tadi kan untuk apa namanya contoh nyatanya juga udah disebutin kan. Ya udah. Udah. Nah, yang lain udah. Cukup. Udah cukup. Jadi kesimpulannya apa ini teh? Ayo, jadi
Kesimpulan Jadi bisa mau nyampein kesimpulan atau siapa yang belum ngomong boleh. Wah, saya sih susah ya untuk membuat kata-kata sendiri, susah, bukan berarti tak bisa. Intinya mah gini weh ya, dari hasil diskusi tadi teh cloud computing itu apa ya, suatu teknik komputasi yang Proses ada di internet gitu atau di cloud. Terus punya 5 karakteristik tadi kan udah disebutin. ya, Apa aja sih tadi teh? peniman self service, Terus resource pooling, measure service, rapid electricity, rapid elasticity sama network access. Broad network access. terus untuk model deployment-nya ada privat, publik, community sama Hybrid. hybrid. Terakhir ya, layanannya tadi ada 3 yang pelajaran biasa di WS. Ya, Ini kata Aldi nih, cloud computing berarti layanan yang diberikan pada konsumen agar dapat melayani konsumen sehingga konsumen tidak perlu memiliki spesifikasi yang memadai untuk mengolah atau menyimpan data. Jadi si konsumen nggak perlu membangun infrastruktur sendiri lah. Cloud computing aja. Itu layanan cloud computing. Jadi si konsumen bisa memakai apa yang dibutuhkan tanpa memerlukan infrastruktur karena membuat infrastruktur sendiri. Jadi udah ya, Itu belum semuanya. Ya mungkin sekian ya yang dapat didiskusikan mengenai pengertian, terus karakteristik, terus pengembangan sama satu lagi layanannya. Layanan. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan atau dalam diskusi ini istilahnya masih belum optimal karena keterbatasan jaringan juga waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. lengkap.